Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar pagi ini? Semuanya baik? Baik. Nah, alhamdulillah. Jadi sebelum kita pembelajaran, mulai kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita berkah dan pagi hari ini diminta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih kepada Nofra. Oh ya, Pak ambil absen dulu, cek dulu kehadiran siapa yang hadir hari ini. Ketua untuk hari ini siapa yang tidak hadir? 30 orang Pak. Siapa dulu? Dan kita. Ada beritanya Nofra? Tidak Pak. Berarti apa ya? Ya. Nah, jadi ini ya, kalau kalian tidak bisa hadir, kalau bisa kalian kasih informasi. Informasi misalnya ada apa sebabnya, misalnya sakit. Nah, siapa yang masih ingat untuk materi kita yang minggu lalu yang kita bahas tentang globalisasi di bidang apa? Bagaimana kita bahas? Oke. Budaya. Ya. Budaya. Ya. Jadi yang kemarin kita bahas tentang globalisasi di bidang budaya. Untuk hari ini kita masih dalam materi juga globalisasi, tapi yang kita bahas adalah tentang dampak globalisasi itu di bidang ekonomi. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah nanti kamu ini bisa lihat di yang fokus. Pertama itu peserta didik dapat merumuskan tentang dari globalisasi. Kemudian setelah kamu menonton video, mengamati gambar yang Pak tayangkan, itu kamu bisa menganalisisnya dari video tersebut tentang dampak ekonomi dari globalisasi. Kemudian kamu membaca, menyimak materi, kemudian menuliskan upaya untuk mengatasi dampak negatif dari globalisasi. Ini Bapak putar dulu videonya tentang masalah ekonomi ini ya, dampak globalisasi bidang ekonomi ini. Bahwa pola layak fluid penjaringan Jakarta Utara ini memang jauh dari kata layak untuk ditepati. Nah, yang yang bicara tentang dampak ekonomi dari globalisasi. Kemudian supaya lebih jelasnya, ini Pak tayangan PowerPoint-nya tentang dampak positif dari globalisasi. Jadi globalisasi ini adalah memiliki dampak positif atau negatif. Ini untuk dampak positifnya bisa lihat di tayangan PowerPoint. Coba aja salah satunya dampaknya Pak. Ya. Bebasnya pasar internasional. Ya. Jadi dengan globalisasi ini ya, kita bebas membeli barang di luar negeri, seperti yang apa yang kamu miliki itu kan, itu barang yang inklusi dari luar negeri. Kemudian itu apa di samping positif ada dampak negatifnya. Itu dampak negatif. Coba ini Satu, terhambatnya pertumbuhan industri lokal. ya, itu dampak negatif. Ini yang kita diskusikan secara kelompok nanti ya. Mengapa dampak negatif ini seperti dampak teman-teman, kenapa bisa menyebabkan seperti ini? Ini yang kita diskusikan secara kelompok ya. Jadi kalian bagi atas 4 kelompok diskusikan membahas tentang
materi ini. Namun untuk itu kalian silakan buka KKPD yang telah Bapak berikan. Kemudian literasinya sekali juga buka. Nah, silakan. Nah, ini kerjakan KKPD yang telah Bapak berikan itu secara kelompok. Oke. Jadi kalian telah bagi kelompok. Waktu untuk mengerjakan hasil diskusinya sudah habis. Jadi saya ingin meminta dari kelompok ini si Ibu Ani untuk tampil ke depan. Nah, mana untuk waktu menjawab pertanyaannya sudah berakhir. Minta saja kepada kelompok Ani untuk menyampaikan pertanyaan dari kelompok lain. Jadi kepada si kelompok Ani silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Rara. Pertanyaan tersebut, mengapa globalisasi menyebabkan kesengajaan ekonomi? Karena globalisasi memunculkan kapitalisme sehingga mereka yang memiliki modal akan memudahkan mereka mengembangkan usahanya, dan sebaliknya bagi mereka yang tidak memiliki modal akan mudah tersingkirkan sehingga yang kaya akan semakin kaya. Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Diva. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari kelompok Rara, yaitu apa dampak negatif ekonomi globalisasi bagi masyarakat? Yang pertama, terciptanya bisnis e-komersi. Yang kedua, meningkatkan sektor pariwisata. Jawaban dari kelompok kami. Nah, hari ini kita cukupkan. Namun sebelum itu minta dulu seseorang dari teman-teman untuk menyimpulkan materi kita. Silakan. Terkait kesimpulan yang saya tanggapi, globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, tapi juga memberikan dampak negatif seperti adanya kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Nah, jadi kesimpulan yang sampai betul. Jadi untuk globalisasi di bidang ekonomi itu ada yang memberikan dampak yang positif, ada yang memiliki dampak negatif yang tidak disampaikan oleh teman kamu tadi. Jadi untuk materi selanjutnya minggu depan, jadi harapkan kamu untuk membaca lagi materi globalisasi di bidang teknologi. Jadi supaya nantinya kita lebih hidup lagi. Jadi harapkan kamu membaca materi tersebut, dan juga untuk selanjutnya besok kamu kerjakan tugas yang berikan yang ada di LKPD yang Bapak berikan. Kalau kamu kerjakan, namun nanti juga Pak berikan soal ujian tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Jadi sekali Pak harapkan tolong kamu untuk selalu menjaga kesehatannya, karena kita masih berada dalam masa pandemi corona. Mungkin itu saja. Pak Surya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.